selamat siang. Ketemu lagi dengan saya Mas Bro di channelnya Engineering Gedung, teman-teman. Jadi kali ini saya sedang libur di rumah, tetap membahas tentang gedung bertingkat. Saya bertugas sebagai engineering seperti nama channel saya itu. Jadi kali ini akan membahas tentang apa itu engineering dan tugas-tugas pokoknya yang ada di apartemen, gedung hotel atau gedung rumah sakit yang bertingkat. Jadi teman-teman begini, engineering itu adalah mereka yang bertugas merawat equipment yang terinstal di dalam gedung, apapun itu, yang berupa mechanical, electrical, plumbing, teman-teman. Jadi orang biasanya menyebutnya MEP. Jadi MEP itu adalah mechanical, electrical, plumbing. Jadi tiga hal itu kita bahas satu-satu ya, teman-teman. Jadi untuk mechanical sendiri yang ada di gedung itu berupa pompa-pompa, terus pompa fire, itu harus mengerti ya. Jadi harus bisa mengoperasionalkan itu. Terus dari plumbing itu harus bisa tahu siklusnya daripada aliran airnya yang dari PDAM itu sampai ke pada hunian, sampai ke cuci tangan, buat mandi dan sebagainya di wastafel itu. Jadi engineering itu harus paham alirannya itu, melewatin mana saja, perlakuannya seperti apa, itu harus paham. Mechanical, plumbing, sama electrical. Nah, untuk electrical ini adalah sistem kelistrikan ya, teman-teman. Jadi kelistrikan gedung. Jadi di dalam gedung bertingkat itu listrik dari PLN itu tidak langsung dapat dipakai, tapi harus melalui tahapan-tahapan tertentu. Jadi sebagai seorang engineering itu harus paham alur dari listrik dari PLN menuju gedung tersebut, kemudian melalui area power house, PDTM, LVMDP, terus panel-panel SDP, sampai kemudian didistribusikan kepada hunian. Jadi baik itu di unit-unit atau untuk public area itu, teman-teman. Jadi tugas pokoknya itu harus merawat beberapa hal itu. Terus kemampuan dasarnya yang paling pokok itu bisa mengoperasionalkan peralatan-peralatan yang saya sebutkan tadi. Kita mulai dari peralatan untuk electrical. Jadi peralatan electrical itu kita mulai dari listrik masuk ke gedung. Itu kebanyakan biasanya voltasenya 20 kV, teman-teman. Itu tidak bisa langsung dipakai untuk lampu, untuk setrika, untuk apa, tidak bisa karena terlalu besar powernya. Terus listrik dari listrik dari PLN menuju ke gedung itu ada tempat yang namanya kubikel PLN. Jadi di situ ada beberapa sekat atau equipment, istilahnya sebutannya si kubikel. Jadi kayak saklar itu untuk mendistribusikan dari PLN ke gedung. Jadi on off-nya di situ, di kubikel itu ada meteringnya, ada fuse dan macam-macamnya. Kemudian masuk di gedung itu, masuk pertama itu namanya PDTM. Jadi panel distribusi menengah atau MVMDP. Jadi main voltage distribution panel. Jadi panel tegangan menengah. Jadi tegangan menengah bisa disebut juga dengan kubikel. Nah, di sini di panel kubikel ini ada beberapa macam. Jadi ada panel incoming IM dan ada panel outgoing QM namanya. Nah,
di masing-masing panel itu juga ada equipmentnya, ada ACB-nya, terus ada fuse-nya, ada metringnya. Jadi engineering harus paham peralatan ini bagaimana memfungsikannya, bagaimana mengatasinya bila terjadi masalah, alur-alurnya harus paham. Nah, listrik setelah dari MVMDP atau panel distribusi tegangan menengah ini, lalu tegangannya itu diturunkan dengan trafo dari 20 kV itu menjadi 400 voltage, 400 voltase. Jadi 400 voltase 3 pas diturunkan lewat trafo. Jadi trafo gedung yang di sini itu berfungsi untuk menurunkan tegangan ya teman-teman. Nah, setelah dari trafo itu biasanya kalau di tempat saya masuknya namanya panel LVMDP atau Low Voltage Main Distribusi Panel. Jadi panel utama tegangan rendah. Jadi tegangannya sudah 400 voltase. Sebenarnya di sini sudah bisa untuk misalkan pompa yang 3 pas itu sudah bisa. Cuman nanti di sini akan dibagi-bagi teman-teman. Jadi di panel LVMDP itu dibagi. Jadi ada breaker besar itu dibagi ke sana, bagi ke area sana, nah itu dibagi yang tempat besarnya itu namanya LVMDP. Terus dari LVMDP itu lanjutannya ke panel distribusi ya teman-teman. Jadi contoh dari LVMDP tersebut nanti masuk ke panel pump room, masuk ke panel yang khusus hunian. Nah, seperti itu. Jadi sebagai seorang engineering itu harus paham untuk mengoperasionalkan panel-panel apa yang di LV maupun tahu equipment apa saja yang ada di panel LVMDP atau di ruangan LV tersebut. Kemudian dari genset juga teman-teman. Jadi sebagai seorang teknisi engineering gedung itu harus mampu mengoperasikan genset. Jadi genset kita kapasitasnya berapa, terus untuk alirannya itu melalui mana saja, alias kemana saja, dari genset itu ke panel mana, terus kemana itu harus paham di luar kepala ya. Jadi sebenarnya harus benar-benar paham. Jadi suatu saat kalau misalkan ada masalah, kita bisa mengatasinya dengan cepat. Dan memang hal ini itu memang job desk-nya engineering harus paham di di genset tersebut. Nah, biasanya ada beberapa set yang menyebutkan area genset, area LV, area kubikel itu dengan nama sebutannya power house. Jadi area khusus power itu biasanya di satu tempat tersendiri. Power house itu ya meliputi MVMDP, LVMDP, ada panel genset seperti itu. Terus lagi harus mengerti tentang yang pompa fire teman-teman. Jadi untuk pompa fire itu untuk proteksi atau pengendali bila ada kebakaran itu kita harus paham. Jadi pompa fire itu yang jalan itu pompa apa saja. Pompa joki yang pertama jalan, pompa joki. Setelah pompa joki tidak ngatasin atau kurang supply-nya itu, atau saat nanti pressure-nya dia turun, di pressure gauge turun, dia akan memanggil secara otomatis pompa electrical. Jadi pompa electrical itu backupnya pompa joki. Nah, pompa electrical ini sebenarnya juga ada backupnya, tapi juga ada persamaannya. Jadi namanya pompa diesel. Jadi diesel ini sebagai backup daripada electrical, baik itu electrical kurang supply ataupun pada saat listrik itu blackout itu mati total itu kita menggunakan diesel, karena diesel pump itu kita menggunakan bahan bakar solar teman-teman. Jadi engineering itu harus paham tentang pompa fire, terus electrical. Yang pertama tadi kan electrical saya jelaskan tadi, terus pompa fire itu
juga harus paham di luar kepala teman-teman. Jadi yang jalan mana saja, terus berapa barnya itu di lain sisi kita harus paham, di lain sisi dia masuk checklist tiap hari atau checklist rutinitas, checklist harian itu. Terus untuk sistem air bersihnya, jadi sistem air bersih itu dari PDAM itu masuk RWT, SWT, GWT, lalu biasanya dibilas dengan sand filter, lewat sand filter, kemudian dia melalui pompa yang namanya pompa transfer, dialirkan ke atas gedung atau ke rooftopnya gedung itu, karena tidak mungkin kalau air itu dari bawah langsung dialirkan ke hunian-hunian lewat pompa yang dari bawah, itu tidak mungkin. Biasanya memang standarnya kita dari atas gedung, jadi di atas gedung itu ada tandon rooftop, roof tank namanya, itu di situ. Jadi pompa transfer itu berfungsi mentransferkan air dari bawah gedung atau dari basement atau dari tandon PDAM menuju tandon ke rooftop teman-teman. Jadi setelah dari rooftop itu ada dua aliran, jadi atau dua sistem. Jadi ada yang sistemnya gravitasi, ada yang sistemnya pakai pompa booster teman-teman. Jadi dari rooftop itu kan ada tangki tandon air, itu ada yang pakai pompa, ada yang tidak pakai pompa. Kenapa dia pakai pompa? Karena kalau tidak pakai pompa tekanannya akan kecil teman-teman. Jadi yang tidak gravitasi atau yang memakai pompa itu biasanya 5 lantai ke atas. Jadi kalau misalkan lantainya lantai 30 ya 30, 29, 28, 27, 26 ini dia akan memakai pompa yang namanya pompa booster teman-teman. Karena dari lantai atas untuk ke bawah tanpa pompa itu alirannya akan kecil, jadi paling cuman 2 bar, kemungkinan 2 bar, 1 bar buat mandi, buat ini kayak kurang kenceng gitu. Jadi setelahnya yang 25 ke bawah itu biasanya pakai gravitasi teman-teman. Jadi pakai sistem gravitasi, jadi tanpa pompa dia digravitasikan seperti itu terus. Tetapi di sistem gravitasi tersebut itu kan juga terlalu kenceng alirannya, itu nanti kita ada peralatan yang namanya PRV teman-teman. Jadi PRV itu pressure reduction valve, jadi untuk meredaksi tekanan. Jadi tekanannya besar dikecilkan kayak gitu loh, tekanan bukan volume ya, tekanan. Jadi tekanannya besar dikecilkan, yang namanya itu dengan equipment namanya PRV. PRV itu sendiri biasanya itu per 5 atau 6 lantai baru ada PRV. Jadi misalkan yang atas lantai 27 misalkan, itu pasti ada PRV yang atas 27, nanti 5 ke atas lagi 7, 26, 25, 24 nya biasanya nggak ada, 23, 22 baru ada PRV. Lanjut ke bawah lagi itu selek 5 lantai. Jadi engineering harus paham tentang sistem plumbing. Jadi urutan airnya yang dari bawah tadi sampai ke atas, sampai dia masuk PRV, in outnya berapa, itu dia harus paham teman-teman. Terus setelah itu setelah sistem air menuju ke ada lagi sistem pembuangan teman-teman. Jadi sistem pembuangan termasuk plumbing itu juga meliputi air kotor. Yang pertama, plumbing itu kan ada air kotor, air bersih, air bekas kitchen. Jadi terus air hujan teman-teman. Jadi untuk air yang dari toilet, kamar mandi sama kitchen itu biasanya muaranya nanti akan menuju ke STP teman-teman gitu. Jadi
engineering adzan teman-teman. Kita sambung lagi nanti tentang sistem STP ya teman-teman. Kita lanjut sebentar lagi, ini masih adzan. Kita lanjut lagi, kita break dulu. Oke. Baik teman-teman, kita lanjut lagi karena tadi masih adzan ya. Jadi kita berhenti dulu, kita lanjut lagi dengan lanjutan tadi adalah sistem untuk STP teman-teman. Jadi di dalam suatu sistem gedung bertingkat, baik itu hotel maupun apartemen atau perkantoran, itu air buangannya teman-teman, jadi air buangannya yang dari limbah manusia, baik itu dari kamar mandi, baik itu dari wastafel, itu tidak boleh langsung dibuang di sungai teman-teman, atau di saluran kota, itu tidak boleh. Itu menyalahi aturan permen berapa gitu, saya lupa. Intinya tidak boleh langsung dibuang ke saluran kota atau sungai, karena masih ada beberapa bakteri yang membahayakan dalam arti bisa bikin sakit perut, bisa bikin gatal-gatal dan sebagainya. Maka di dalam gedung bertingkat itu wajib harus ada STP. Apa itu STP? STP adalah Sewage Treatment Plant teman-teman. Jadi pengolahan limbah air atau pengolahan air kotor menjadi air layak buang. Jadi itu. Jadi pengolahan limbah air kotoran manusia diolah di situ menjadi air layak buang ke saluran kota. Nah, di dalam sistem itu sebelum dibuang pun juga kita tiap beberapa bulan itu harus dilabkan teman-teman. Tiap per bulan kita harus ngelabkan ke balai lingkungan hidup atau laboratorium yang ditunjuk untuk laporan hasil labnya, itu POD, COD, TSS nya berapa, terus E. coli nya berapa, itu harus ada reportnya teman-teman. Oke, lanjut teman-teman. Untuk STP ini kita bicara awal adalah sumber limbahnya teman-teman. Sumber limbahnya itu ada yang masuk situ, yang dari kamar mandi, yang dari kotoran manusia, yang dari kitchen, yang dari cuci piring, terus mesin cuci, itu masuk di situ teman-teman. Jadi bentar, ganggu ini apa teman-teman? Ada apa ini? Jadi di dalam STP ini ada beberapa sistem. STP sendiri ada beberapa sistem, antara lain sistem aerobik atau aerobik dan anaerobik teman-teman. Jadi sistem aerasi atau yang sistem tidak pakai udara, jadi sistem tertutup, itu juga ada teman-teman. Jadi sistem yang saya pakai di tempat kerja saya dan sistem yang kebanyakan itu adalah sistem aerasi atau sistem aerobik. Jadi pengolahan limbah air dengan bantuan bakteri, dengan bantuan udara juga teman-teman, sebagai makanan daripada bakteri itu akan ada nutrisinya sendiri, dan nutrisinya ini kalau tidak ada udara itu nanti mati biasanya teman-teman, bakterinya itu. Nah, di STP itu biasanya masuk saluran pertama itu namanya gray chamber teman-teman. Jadi ada gray chamber, ada equalizing, terus ada sludge distributor box, terus ada bak aerasi, terus ada sedimentasi, terus ada bak selat, terus ada setelah itu bak klorin, setelah diklorin baru bak efluen. Rata-rata 8 ini teman-teman. Jadi ada yang 7, ada yang 9 juga ada itu teman. Jadi pokoknya itu sekitar 8 ini. Jadi kita kupas dulu dari yang gray chamber teman. Gray chamber ini, bak ini berfungsi sebagai saringan pertama ya teman-teman. Jadi saringan pertama jika pembalut juga ikut ke
ke STP, bungkus permen juga ikut ke STP, terus kresek-kresek juga ikut ke STP, bahkan ada yang juga yang CD juga pernah ikut ke STP teman-teman, sering itu CD alias celana dalam itu ikut ke STP itu juga sering. Jadi bak ini berfungsi menyaring kotoran yang besar-besar. Terus untuk pengambilannya biasanya manual teman-teman, ada yang manual pakai alat seperti garpu dibengkokkan itu, ada juga yang dia sudah pakai mesin teman-teman, jadi kayak conveyor gitu, cuman ujungnya pakai ya kayak garpu gitu, jadi jalan ke atas ke bawah itu. Kalau di Surabaya ada itu yang dulu pernah saya garap itu, dia pakai mesin seperti itu teman-teman. Jadi setelah di grid chamber, dia turun lagi, dialirkan lagi ke bak namanya bak equalizing teman-teman. Jadi bak equalizing ini adalah bak endapan yang berfungsi adalah menstabilkan, jadi biar prosesnya itu stabil, jadi tidak terlalu besar masuknya, tidak terlalu kecil juga untuk masuknya, itu namanya bak equalizing teman-teman. Nah, setelah bak equalizing biasanya itu nanti ada bak pembagi namanya bak sludge distributor box. Jadi untuk ada gate-nya itu, jadi air itu bisa ngerojok ke sana ke aerasi, berapanya itu bisa disetel lewat gate yang tarikan itu. Nah, setelah dari gate itu kita langsung menuju ke bak aerasi teman-teman. Jadi di bak aerasi inilah sebenarnya proses daripada penghancuran kotoran-kotoran yang berasal dari kotoran manusia itu dihancurkan lewat ini teman-teman, dikasih bakteri. Jadi bakterinya itu bakteri makan bakteri gitu loh. Jadi proses utamanya sebenarnya adalah di situ. Jadi di situ diaduk, ada udara otomatis keaduk, terus ada bakteri juga di situ, jadi dinetralkan di situ, bakteri makan bakteri, maka bakteri jahatnya mati. Nanti coba teman-teman lihat sendiri di tempat STP-nya teman-teman. Bak aerasi ini ada udaranya, jadi ada suntikan udara, itu bisa pakai blower, juga bisa pakai pompa teman-teman. Saya sudah pernah yang set saya dulu itu pakai blower, jadi blowernya di atas, terus ada instalasi yang ke dalam air, disalurkan udara. Ada juga yang pakai pompa teman-teman, pompa aerator, celupan ke bawah, dia menghasilkan gelembung udara. Nah seperti itu teman-teman. Ada juga yang aerasinya tuh satu sekat teman-teman, ada yang cuma satu kotak, ada yang aerasinya itu 7 sekat, ada yang aerasinya itu 4 sekat. Itu macam-macam tergantung dari besaran kapasitas daripada STP-nya masing-masing teman-teman. Nah kemudian setelah dari STP itu dia masuk ke bak ini teman-teman, bak sedimentasi. Bak sedimentasi itu disebut juga bak tenang. Jadi di bak ini proses pemisahan antara air yang jernih sama lumpur itu terpisah teman-teman, karena bentuknya adalah yang lincip ke bawah sini, lumpurnya biasanya dia turun ke bawah, air yang sudah bening dia ke atas. Nah lumpurnya yang ini biasanya didistribusikan lagi, separuh itu ke sludge, yang separuhnya lagi itu biasanya ada motor teman-teman, ke aerasi teman-teman. Jadi masih untuk proses pengolahan berikutnya, karena masih ada lumpur aktifnya itu teman-teman gitu. Nah setelah dari bak tenang atau bak sedimentasi inilah kemudian air yang bersih tadi dialirkan melalui bak kontrol. Itu biasanya ada bak klorinnya sendiri teman-teman, jadi disuntik klorin itu ya, hanya bak kontrol biasa untuk ngasihkan klorin aja, kaporit teman-teman, jadi supaya kuman E. coli-nya itu berkurang atau mati itu. Jadi debit untuk ngasihkan dosis klorin di dosing pumpnya itu macam-macam, masing-masing set itu berbeda teman-teman, jadi tergantung kebutuhannya. Dan ini teman-teman bisa cek di tempatnya teman-teman sendiri, itu kebutuhannya berapa, ada perhitungannya sendiri-sendiri nanti.
akan saya bahas di video berikutnya teman-teman. Nah kemudian setelah di bak klorin tadi yang sudah dicampur dengan tetesan kaporit atau klorin, kemudian dialirkan ke bak namanya bak efluen teman-teman. Nah di bak efluen inilah ujung terakhir daripada sistem pembuangan limbahnya kita, limbah STP. Jadi di bak efluen ini harusnya airnya sudah jernih, sudah layak buang, karena saat pengambilan sampel untuk laboratorium biasanya dari pihak laboratoriumnya itu ngambil sampelnya ya di bak sini teman-teman, di bak efluen sini, kemudian diambil beberapa liter sampelnya, kemudian dibawa ke laboratorium. Setelah di bak efluen ini biasanya itu nanti langsung dibuang teman-teman ke saluran kota. Jadi ada pompa sendiri, pompa efluen, dibuang ke saluran kota yang settingannya biasanya ada yang macam-macam ya, ada yang manual, ada yang otomatis gitu. Jadi itu teman-teman, jadi sekilas penjelasan tentang sistem STP yang terakhir ya. Sistem STP itu intinya air yang keluar dari gedung itu tidak boleh langsung dibuang serta-merta ke saluran kota, karena masih banyak kuman-kuman di situ, harus diolah. Dan karena itu diawasi oleh Badan Lingkungan Hidup teman-teman. Jadi dari Pemkot itu, jadi biasanya ada pemeriksaan berkala. Oke teman-teman, sebenarnya masih banyak yang harus saya sampaikan, jadi lebih banyak masih ada yang harus saya sharing, tapi ya pelan-pelan teman-teman. Jadi saya tidak bisa langsung semuanya sharing itu, tidak bisa, jadi pelan-pelan. Nanti saya akan tetap sharing apa yang pernah saya alami. Nanti bagi teman-teman yang mungkin dari penjelasan saya kurang jelas atau ada yang kurang, nanti bisa share komen di kolom komentar teman-teman. Nanti akan saya lanjut di video berikutnya, masih membahas tentang fire alarm, belum saya bahas. MATV, master television belum saya bahas. Terus untuk CCTV juga belum saya bahas teman-teman. Jadi masih banyak. Untuk hari ini cukup itu aja dulu teman-teman, karena masih ada jadwal lain saya. Jadi semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Saya tunggu komennya untuk teman-teman yang biar saya bersemangat lagi untuk bikin konten. Sekian dulu teman-teman, nanti disambung lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat.